bisa record ya Bu Minar, Bu Setia ya. Iya Bu. Nanti kalau mau mulai enak langsung. Bisa. Baik Bu, siap. Bu Suti kayaknya belum datang, Putri ya. Ibu Setianya lagi apa Bu? Bu Setia, kawannya Bu Suci ya Bu Fitria ya. Saya salah nggak nyebut nama. Iya Bu. Oke Bu. Ini langsung saya record ya Bu. Nanti kalau udah mau mulai langsung mulai aja ya. Iya Bu, siap. Langsung Bu Setia? Boleh Bu. Halo? Iya, iya. Dengar suara saya kan? Dengar. Adik bisa ke kamar dulu, Nak. Adik bisa ke kamar dulu. Ada lu ya. Sini. Bentar ya Bu ya. Kondisikan. Pak Bambang, Bu Novi, nanti waktunya di itu ya, Bu Novi 15 menit, Pak Bambang 15 menit, ya. Ya. Baik Ibu Setia, kita mulai kayak seperti kemarin ya Bu Setia, permasalahan kemarin juga ya. Iya, ini saya tengok waktunya jam 20 lewat 26, 15 menit berarti 20.31 nanti ya. Iya, 20.31. Nah, silakan Pak Minar Sekarang dulu. saya jadi Masalahnya itu aja atau kita cari masalah lain? itu aja lah Nak. Oh iya, kemarin kan nggak di-record ya, nggak latihan aja. Iya, baik. Baik. Nanti sesi yang pertama ini saya jadi coachnya Bu ya. Iya. Baik, Ibu Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu di ruang virtual ini dalam keadaan sehat, dan pada malam ini kita akan mempraktekkan kegiatan coaching kita berdasarkan permasalahan yang sudah kita bicarakan kemarin. Ibu Setia, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Semangat ingin mempraktikkan tentang coaching ini. Bahagia ya Bu? Bahagia sekali. Bahagia. Malam ini bisa hadir di ruang virtual ini sepenuhnya Bu atau bagaimana? Insya Allah sudah siap, bisa. Kalau semoga tak ada kendala jaringan ya Bu. Iya, amin. Baik Ibu Setia, malam ini Ibu Setia boleh berbagi berbagi permasalahan atau berbagi pengalaman ya, kita berdiskusi untuk membahas sebuah permasalahan, kemudian kita sama-sama mencari solusinya ya Bu. Oke, baik Ibu Setia, saya persilakan kepada Ibu Setia untuk menyampaikan permasalahan yang mungkin menjadi beban pikiran Ibu mungkin selama ini pada saat mengajar gitu ya. Boleh Ibu Setia sampaikan apa permasalahannya? Baik, terima kasih Bu Minar. Mungkin saya perlu memperkenalkan dulu bahwa saya... Maaf Ibu, kipas anginnya agak ini Bu, suaranya Bu. Kipas angin Bu Setia atau kipas angin kami nih ya? Oke Bu. Udah? Ini udah dijauhkan nih? Sudah? Oke. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa saya Setiawati. Saya mengajar di SD Bu ya. Tepatnya mengajar di kelas 6 sebagai guru kelas. Nah, kalau guru kelas ini kan ada beberapa mata pelajaran yang saya ambil ya. Beda dengan guru mata pelajaran. Jadi di kelas saya itu, kelas 6, ada seorang anak saya yang bernama Juanda. Nah,
yang sering menjadi bahan perhatian dan juga pemikiran saya, Bu. Jadi semoga dalam coaching ini saya mendapatkan pemecahan masalah dan solusi dari Bu Pinar. Jadi intinya Juanda ini dalam setiap minggu itu pasti mengambil jatah untuk libur, Bu, dengan alasan tidak jelas atau bahkan tidak ada kabar sama sekali. Nah, ketika dia masuk ke kelas, anak ini pun sering mencari perhatian teman-temannya, sehingga pada saat proses pembelajaran terjadi anak tersebut memancing keributan, sehingga beberapa anak yang lain ikut tidak fokus untuk mengikuti pelajaran sekolah. Oh Itu iya, gitu ya Bu ya. kira-kira permasalahan saya yang beberapa bulan ini saya rasakan. Untuk sebagai informasi, saya sudah menanyakan anak tersebut apa masalahnya, mengapa tidak hadir. Cuma ya saya sudah juga menelepon orang tuanya, namun tidak ada tanggapan. Jadi saat ini itu informasi yang saya sampaikan kepada Ibu Minar. Mohon solusinya dan pemecahan masalah untuk saya, Bu. Terima kasih. Baik Ibu Setia, terima kasih sudah menyampaikan permasalahannya kepada saya. Semoga Allah mudahkan kita malam ini untuk mendapatkan solusinya. Tapi mohon maaf Bu Setia, saya ganti speaker sebentar ya Bu. Speaker ini seperti agak berisik suara bentar ya Bu. Iya. Halo Bu. Ya Bu, ya suara Ibu jelas sekali kok di sini. Halo Bu. Halo. Iya oke. Halo Ibu, dengar Bu? Dengar jelas sekali Bu. Oke jelas. Baik. Terima kasih Bu Setia sudah menyampaikan permasalahan tadi. Baik, kalau kita merujuk pada alur coaching alur Tirta, itu kan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah baik, kalau dari tujuan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Anda saat melihat murid-murid aktif di kelas atau mungkin ribut? Pertama-tama saya akan mendengarkan dulu apa yang diributkan itu kan Bu. Memang ada beberapa murid yang meributkan masalah pelajaran yang saya sampaikan. Misalnya saya cerita tentang makhluk hidup itu misalnya. Nah mereka itu udah langsung masuk ke dunia khayalan dan bercerita antara dia saja. Jadi jika itu terjadi saya akan mendengarkannya sebentar. Tapi kalau ribut di luar konteks, saya agak sedikit jengkel juga itu sama anak-anak Bu.
Halo Bu, belum dibuka mic-nya. Iya, agak sedikit jengkel ya Bu ya. Ya, Kalau marah atau merasa kecewa dengan peserta didik yang sangat aktif ya, atau lebih kurangnya ribut lah di kelas gitu. ya. Memang belum ke tahap marah sih Bu, namanya anak SD ya. Masih Memang sabar ya Bu ya. iya, lebih sabar. Seperti kita kan sudah belajar ya Bu, memang harus apa SKE itu memang betul-betul harus kontrol emosi itu diterapkan. Tapi Ibu ada nggak merasa khawatir terhadap anak yang mungkin kurang fokus pada saat belajar, yang cenderung ribut, yang aktif tadi kan yang cenderung ribut ini, Ibu ada merasa khawatir nggak melihat anak-anaknya seperti itu? Tentu saja Bu, karena biasanya saya sering setelah menjelaskan materi itu, saya sering melakukan tanya jawab gitu kan. Nah, otomatis anak-anak yang fokus, yang tidak fokus ini dia tidak dapat menjawab Bu. Nah, beberapa kali latihan yang misalnya jawabannya tidak ada di buku dan sesuai dengan penjelasan saya, itu otomatis tidak bisa menjawab. Jadi saya khawatir kalau terus-terusan mereka tidak fokus, maka akan mengganggu hasil belajarnya, Bu. Mengganggu hasil belajarnya, atau mungkin tertinggal mungkin pelajarannya gitu ya Bu ya? Bisa jadi begitu, Bu. Ditambah Juanda ini sering tidak datang. Iya, Nah, ditambah ketika datang malahan sering nggak fokus gitu, Bu. Baik, yang berikutnya Bu, untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang kita bahas ini, apa saja faktor penyebab yang membuat si murid tadi, Juanda namanya ya, yang sering ribut atau terlalu aktif di kelas? Faktor penyebabnya kira-kira apa ya Bu? Kemarin saya sudah mengajak Juanda untuk bincang-bincang seperti istilahnya layaknya segitiga restitusi, Bu. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa Juanda ini di rumah emang kurang mendapat perhatian dari orang tua, terutama ibunya ya. Contohnya kadang Juanda ini sering juga terlambat. Saya tanyakan, nggak dibangunkan sama ibu kamu? Enggak. Itu jawabannya, Bu. Kurang mendapat perhatian, bahkan bangun pun tidak, pagi pun tidak dibangunkan sama orang tuanya ya Bu ya. Jadi apa memang anak ini bangun sendiri atau bagaimana Bu? Kadang dia katakan kakaknya yang bangunkan, atau mungkin ada pembantunya, mungkin di rumah itu dia bilang orang di rumah tapi bukan ibunya begitu. Oh, tapi bukan ibunya ya. Jadi saya sarankan coba kamu bangun sendiri, pakai alarm HP-mu gitu. Saya anjurkan seperti itu. Kasian juga ya. Iya. Oke. Kemudian kira-kira Ibu Setia tahu nggak ya bagaimana kondisi belajar Juanda ini di rumah? Apa di rumah dia mau belajar atau ada yang mendampingi mungkin selain orang tuanya? Kalau saya pelajari dari cerita-cerita Juanda, sepertinya Juanda ini dia sendiri di tengah keramaian kayaknya. Ada beberapa kali saya berikan sendiri dia sendiri di tengah keramaian. Jadi kayaknya tidak ada. Seperti lagu apa itu Bu ya? Seperti lagu Dewa 19. Karena saya khawatir, saya lihat hari-harinya kalau dia datang ke sekolah tuh jajannya cukup lumayan. Kalau untuk anak SD itu 10.000 dapol, kalau dia 20.000, kadang bahkan 50.000. Jadi sepertinya karena kesibukan orang tua hanya dikasih uang saja. Mau makan terserah, mau belajar terserah, pokoknya udah dikasih uang gitu kayaknya Bu modelnya. Dan beberapa kali memang saya temui di status WA ibunya sepertinya ikut-ikut ini politikus, partai-partai begitu. Jadi sedang bulan politik ini kan, itulah jadi ikut kampanye. Jadi saya bayangkan, sedih juga kalau saya bayangkan kan, sementara saya di rumah anak-anak tuh begitu
ributnya kita perintah untuk susun buku lah, tengok buku, baca buku lah, sementara dia mungkin tidak. Kalau penampilan semuanya bagus Bu, istilahnya pakaiannya Oke. bagus, rapi, digosok gitu. Pokoknya Iya. perhatian aja deh kayaknya kekurangan. Tapi secara spesifiknya atau secara jelasnya Ibu Setia kurang tahu ya kondisi belajar anak ini di rumah ya. Iya Bu, karena udah beberapa kali saya hubungi orang tuanya, tidak diangkat dan tidak ada menghubungi kembali dan tidak ada respon gitulah kayaknya kan. Nah, itu yang bikin saya gemes tuh. Gemes. Iya benar. Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, kira-kira apa yang dapat Ibu Setia lakukan untuk membantu agar Juanda ini bisa fokus belajar di sekolah, tidak bikin keributan lagi? Apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk Juanda ini di sekolah atau di kelas? Iya, untuk akhir-akhir ini saya memang sering setiap datang tuh saya buat pendekatan secara individu lah sama dia. Sering saya sentuh fisiknya, saya tunjukkan bahwa saya tuh care, peduli sama dia sehingga dia enak diajak ngomong. Saya tanya, bisa kamu inilah ya datang tiap hari biar senang ibu mengajar kamu. Iya bu gitu kan. Cuma sepertinya saya memang perlu ekstra tenaga untuk mengunjungi orang tuanya di rumah. Kalau ada di rumah, kalau tak ada, pergilah saya ke gedung carinya. Oh iya. Baik. Ya, kemudian Bu, tadi emang Ibu sampaikan ya menghubungi orang tuanya. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk bisa nih berkoordinasi langsung dengan orang tua murid tersebut? Apa saja hal-hal yang harus Ibu lakukan? Pertama saya mengintip siapa yang antar jemput dia nih kan. Apakah orang tuanya langsung atau ayahnya atau ibunya. Tapi tidak pernah saya jumpa ibunya yang mengantar atau ayahnya. Macam dia bilang katanya abang gitu, abangnya nggak tahu tah abang sepupu, tah abang tetangga gitu. Jadi untuk itu yang planning pertama. Planning kedua mungkin saya mau WA langsung lah ibunya atau ayahnya untuk jumpa sama saya. Kalau nomor HP ayahnya ada, nomor WA ayahnya Ibu punya? Nggak punya saya karena itu menurut cerita ayahnya berada di luar kota, agak sedikit apalah konslet di hubungan keluarganya begitu. Oh, berarti tidak serumah antara orang ibunya dengan ayahnya ya Bu ya? Jadi Juanda ini memang selalu bersama ibunya saja gitu. Oke, baik selanjutnya Bu. Nah ini kan di kelas Ibu sudah melakukan pendekatan kepada Juanda, sudah menunjukkan perhatian kepada Juanda, kemudian juga berusaha untuk menghubungi orang tua si Juanda gitu ya Bu ya. Nah kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Kalau seandainya rencana yang untuk menghubungi orang tua ini tidak berhasil, apa rencana Ibu lagi ke depannya? Suatu saat saya akan mendatangi rumahnya karena sekarang ini kondisi di tempat tinggal Juanda itu banjir ya karena air pasang naik. Oh iya. Ada butuh beberapa waktu lagi menunggu air lautnya surut gitu Bu. Saya pasti akan menjumpai ibunya di rumah. Itu rencana saya selanjutnya. Karena anak ini sudah di kelas 6 kan, kasihan Bu, kan banyak ketinggalan pelajaran. Iya betul. Nah, mengenai ini akan home visit nih langsung ke rumah orang tuanya gitu kan. Izin tak izin lah dulu ya, bisa tak bisa menghubungi pokoknya langsung aja geblek. Langsung aja, paling saya ngomong sama Juandanya gitu kan, saya pesan Juandanya. Iya. Nanti sore Ibu kesini gitu misalnya. Betul. Nah kira-kira nih kapan time yang tepat nih, waktu yang tepat nih? Kapan rencananya eksekusi ke rumah Juanda?
Saya rasa udah mungkin ini awal bulan 10 Lina Bu. Sebabnya Awal ini bulan ya, 10. karena sudah banyak kita akan melakukan ulangan-ulangan, pengambilan nilai kan. Nah, jadi saya sudah rasa khawatir dengan Juanda ini dengan nilai-nilai dia yang banyak yang kosong gitu kan. Oh, nilainya banyak kosong juga ya Bu ya? Ya kadang-kadang saya kan ada WA grup gitu ya, kalau mau ulangan atau apa saya kabari dulu gitu kan. Ya, Tapi ya. dia kadang tetap nggak datang atau apa. Jadi kalau nggak datang itu bagaimana kita mau naruh angkanya kan. Tapi kalau dia Kalau ikut dihitung 1 minggu tuh ada berapa kali nggak hadir ya Bu? paling sedikit itu paling sedikit itu 2 hari lah Bu. Tak hadirnya. Tak hadirnya dalam 1 minggu. Oh, paling sedikit. Mm-mm. Berarti lebih dari 1 kali dalam 1 Lebih minggu dari Bu, ya? 1 hari dalam seminggu. Belum selama 3 bulan terakhir ini belum ada absennya full 1 bulan tuh. Pasti ada jatahnya libur. Kalau pihak sekolah sudah mengetahui hal ini Bu? Sudah sempat saya konsul sama kepala sekolah. Tapi mungkin untuk tahap ini diserahkan ke saya dulu. Nanti setelah tahap saya dah hadir ke rumah tidak ada perubahan, barulah saya laporkan mungkin sama kepala sekolah karena di SD ini nggak ada guru BK, nggak ada. Oh iya. Kayaknya Baik, udah waktunya udah. udah ini tadi kita juga termakan waktu tadi ada apa? Ya. Speaker tadi aku. Baik Ibu Setia, saya saya simpulkan lagi hasil pembicaraan kita pada malam ini. Ibu Setia mempunyai permasalahan yaitu seorang anak yang bernama Juanda yang saat ini berada di kelas 6 ya, yang kebetulan itu adalah wali kelasnya. Nah, si Juanda ini teridentifikasi sering ribut di kelas ya, mungkin terlalu aktif, dan ributnya dia dalam kelas ini mengganggu konsentrasi guru yang mengajar dan juga teman-temannya. Nah, berdasarkan pembicaraan kita yang sudah berlangsung tadi, faktor penyebab sebelumnya mohon maaf, Ibu Setia merasa khawatir ya kan, perasaan Ibu terhadap Juanda pada saat dia tidak fokus belajar di kelas itu. Ibu merasa khawatir, merasa jengkel gitu ya dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Juanda. Kekhawatiran itu mungkin karena Ibu khawatir si Juanda takut ketinggalan pelajaran, juga takut khawatir ya, lebih tepatnya khawatir nilainya nanti bermasalah gitu ya Bu ya. Kemudian faktor penyebab Ananda Juanda mungkin aktif di kelas. Yang pertama yang Ibu sampaikan tadi, Juanda ini mungkin kurang perhatian dari orang tuanya ya kan. Kemudian juga datang ke sekolah sering terlambat, yang mengantar juga bukan orang tuanya. Nah, pernah ditanyakan kenapa datang terlambat, itu karena orang tuanya tidak membangunkan. Dia dibangunkan mungkin oleh orang rumah yang bukan orang tuanya. Nah, ini menjadi tanda tanya besar buat kita sebenarnya gitu ya. Ini nanti pada saat kompisit perlu dibahas juga sama orang tuanya. Kalau kita yang punya anak, kita nih guru juga kan, sibuk juga Bu kan pagi kan Bu. Tapi untuk membangunkan anak subuh gitu kan, dan kemudian persiapan untuk pergi sekolah itu sebelum bangun kita nggak akan ini gitu kan, nggak menyerah gitu kan. Nah, kita orang tuanya apalagi ibunya yang harus gitu ya, yang harus memberikan ekstra perhatian. Menjadi tanda tanya besar buat kita apabila ada seorang ibu yang tidak peduli ya tentang masalah sekolah anaknya, masalah membangunkan anaknya. Ini kan menjadi tanda tanya besar kita, dan ini nanti perlu dibahas pada saat nanti Ibu berhasil home visit ke rumah Juanda ya Bu ya. Ya, semoga Bu. Kemudian yang berikutnya, tadi saya juga menanyakan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu Juanda supaya tidak ribut lagi di dalam kelas. Nah, tadi sudah Ibu Setia sampaikan bahwa
Ibu selalu memberikan sentuhan fisik, mungkin mengelus kepalanya atau mungkin pundaknya atau memberikan perhatianlah kepada Juanda ini gitu ya Bu ya. Supaya mungkin ya melakukan pendekatan lah, supaya mungkin dia juga nanti akan nyaman apabila Ibu nanti bercerita, mengajak dia bercerita. Mungkin bisa jadi nanti Ibu adalah menjadi teman curhatnya di sekolah apabila dia menghadapi masalah di rumah gitu ya. Ibulah yang menjadi orang tua keduanya. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian mengenai alur tanggung jawabnya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan ke depannya Ibu akan melakukan home visit ke rumah Juanda, meskipun mungkin tidak bisa juga menghubungi orang tuanya lewat WA, mereka Ibu akan melakukan home visit langsung ke rumah orang tuanya, tapi tetap terlebih dahulu memberitahu kepada Juanda bahwa Ibu akan datang ke rumahnya. Nah, saran saya juga jika memang tak bisa juga menghubungi ibunya, gitu kan, boleh juga mungkin minta nomor HP orang tua si Juanda, ayahnya, walaupun dia tidak tinggal serumah. Kan kadang-kadang walaupun tidak tinggal serumah kan mereka masih tetap berkomunikasi untuk urusan anaknya gitu ya Bu. Nah, mungkin ada baiknya Ibu juga tetap berusaha mendapatkan nomor HP ayah Juanda, mungkin melalui Juanda atau melalui orang yang sering mengantar Juanda, mengantar jemput Juanda. Iya. Iya, harus mendapatkan nomor HP ayahnya. Cuma begini Bu Minar, ada kekhawatiran saya sebetulnya ada juga nih mau ketemu dengan orang tuanya nih, karena pengalaman dari kelas sebelumnya, wali kelas sebelumnya, anak itu orang tuanya tuh agak sedikit apa gitu ya. Udahlah Bu, saya nggak mau tahu lagi, itu saya serahkan lah sama Ibu, begitu bahasanya. Iya, baik. Kalau seperti itu kan ceritanya, maka Ibu juga harus bisa mendapatkan komunikasi dengan ayahnya, gitu kan. Coba dulu nanti dengan ayahnya, tapi rencana ke rumah Juanda itu atau home visit ke rumah Juanda itu tetap juga harus dilakukan ya Bu. Iya. Kemudian eksekusinya yang akan Ibu lakukan home visit ke rumah Juanda tadi Ibu sampaikan. Gimana Bu? Itu suaranya, mic-nya tertutup. Udah berapa lama ini tertutupnya? Udah berapa lama ini tertutupnya barusan Bu? Ya sebentar, saya tutup sebentar tadi, anak nih tanya. Ya. Gimana yang terakhir tadi pertanyaan? Ini apa namanya? Apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu Juanda tadi udah ya Bu ya? Iya, tadi Ibu bilang saya harus mencari nomor HP bapaknya gitu kan. Iya baik. Ya kalau memang seperti Ibu ceritakan tadi, komunikasi sama orang tua ibunya itu kurang lancar, tidak bisa berkomunikasi sama sekali gitu ya. Nah, ada baiknya Ibu berusahalah untuk mendapatkan nomor HP ayah Juanda melalui mungkin orang yang mengantar jemput Juanda atau dari Juanda sendiri. Mungkin dia punya nomor HP ayahnya. Walaupun mereka tidak tinggal serumah, tapi saya yakin mungkin masih ada komunikasi kalau masalah anak. Ya Bu ya. Nah selanjutnya apa tadi rencana Ibu ke depannya untuk membantu Juanda adalah Ibu harus melakukan home visit yang Ibu sampaikan tadi, istilahnya bisa tak bisa menghubungi orang tuanya, tapi tetap Ibu tadi saya senang Ibu tadi tetap mengatakan, tetap memberitahu pada Juanda bahwa Ibu akan datang sore nanti atau apa gitu kan, atau besok gitu, tetap memberitahu pada Juanda. Ya, saya ada juga ini jiwa apanya Bu, jiwa pemanasnya. Nanti rencana saya kalau udah sampai depan pintu rumahnya ditutup, saya foto, saya WA ke dia lagi gitu kan, bahwa saya sudah berjuang ingin bertemu begitu kan, kok nggak ada tanggapan gitu. Saya termasuk guru usil juga nih kalau untuk menangani anak seperti ini.
Ya, dokumentasi itu perlu kan Bu. Setidaknya kita sudah berusaha gitu ya Bu. Nah, jika terjadi sesuatu nanti di luar dugaan kita yang mungkin bisa merugikan si anak gitu kan, orang tuanya nggak bisa nuntut apa-apa dengan kita, ya Iya. kan? Karena saya sudah membina anak ini, saya juga sudah menghubungi ibu gitu kan, saya juga sudah datang ke Bu, ini buktinya gitu. Nah, bukti Pokoknya itu perlu. kita udah laksanakan sesuai prosedur lah. Iya, dan juga sudah disampaikan ke kepala sekolah gitu kan. Kalau seperti itu nanti datang ke rumahnya, tidak juga bertemu dengan orang tuanya, ya sampaikan lagi dengan kepala sekolah kan. Nah, apalagi solusinya, dengarkanlah nanti arah dari kepala sekolah. Nah tadi waktu, kapan mau di ini gitu kan. Nah tadi Bu Setia sudah menyampaikan awal Oktober. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan lebih cepat lebih baik. Supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut ya Bu ya. Kasihan juga nih anak sudah kelas 6 SD gitu kan. Nah kalau semakin lama dibiarkan takutnya nanti semakin ini banyak yang dirugikan. Kadang dari cerita ini kasihan juga kita sama anak-anak yang kurang perhatian itu. Iya. Ya, itu saja. Ada lagi yang mau Ibu Setia tanyakan? Sudah Bu, kayaknya pas. Cukup Bu ya. Cukup. Oke. Baik, terima kasih Ibu Setia. Semoga apa yang kita bahas malam ini Ibu Setia menjadi lebih lega, lebih tenang, ya. Kemudian bisa menjalani hari-harinya di kelas ya dengan penuh semangat, pantang menyerah gitu ya, dan tetap harus ikhlas menghadapi pola tingkah laku anak-anak di kelas. Tetap paling utama itu tetap menyayangi mereka. Hadir sepenuhnya ya. Kepedulian itu kan bagian dari menyayangi itu Bu. Ya. Itu Bu, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini ada solusinya ya Bu. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya lagi Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Minar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar masih ada batuk-batuknya, kurang enak badan ya. Iya benar nih Bu Setia, pokoknya sejak hari karnaval kemarin kayaknya ini batuknya nggak mau pergi. Ikut pawai kemarin Bu? Ikut pawai? Enggak ikut saya Bu, saya cuma hadir di tempat itu, di antara kerumunan orang-orang itu, hanya menghadiri foto-foto sebentar dengan guru-guru, dengan kepala sekolah SMA 1, kan itu tuh ada elaborasi waktu itu kan. Iya. Saya gitu. Sempat moto anak juga kemarin waktu itu ikut pawai kan. Saya pernah kalau saya malah jatuh dari becak itu waktu elaborasi itu. Saya karena sambil naik becak di belakang tukang becaknya, tak sadar belok, saya lihat zoom itu, jatuh saya, tapi untunglah masih sempurna jatuhnya. Kalau saya waktu hari itu memang hanya menunjukkan muka aja, Pak saya hadir ya Pak, tapi saya izin saya nggak bisa lama di sini karena kami butuh ada elaborasi Pak, ada zoom hari ini. Oh iya nggak apa-apa kata Pak sekolahnya, udah itu cabut. Alhamdulillah itu bagian dari perjuangan dah. Iya. Baiklah Bu, malam ini tadi Ibu sudah mengatakan saya menjadi coach saya, dan sekarang saya akan menjadi coach Ibu ya Bu ya. Sebagai informasi yang saya dapatkan, Bu Minar ini mengajar di SMA ya Bu ya, sangat jauh mungkin sifat dan perilakunya terhadap anak didik saya di kelas yang anak SD. Jadi silakan apabila permasalahan Ibu yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran sehari-hari, silakan Ibu sampaikan kepada saya. Semoga kita dapat mencari solusinya, Bu. Silakan Bu Minar. Iya, baik Bu. Tingkat tingkat SD ataupun SMA sebenarnya itu tidak punya kompleksitas masing-masing ya. Iya, punya potensi masing-masing, punya kemampuan potensi masing-masing ya Bu ya gitu. Nah, saya juga berharap permasalahan ini saya sampaikan ke Ibu, saya nanti bisa menemukan solusinya, karena kadangkala siswa SMA ini masih banyak yang bertingkah laku seperti anak-anak.
Ada Iya, yang dewasa sebelum waktunya, ada yang nggak iya. bisa-bisa dewasa ya Bu ya. Nah, jadi mungkin Bu Setia sudah ahli menangani anak-anak usia SD gitu kan. Mungkin ada baiknya saya bercerita dengan Ibu dengan Biar membahas tukar pengalaman. iya bertukar pengalaman. Nah, Bu Setia, permasalahan saya ini tentang seorang anak siswa SMA 1 Bangko yang saat ini berada di kelas 10-9. Tepatnya itu kelas 1 SMA ya Bu ya, di kelas 10-9. Nah, anak ini bernama Afifah Sahira. Afifah Sahira, seorang anak perempuan. Nah, saya melihat si Afifah Sahira ini adalah seorang anak yang pendiam, yang tidak pernah mau berinteraksi dengan siapa-siapa di kelasnya. Mungkin ya seperti yang kalau ada pembagian kelompok, dia diam, tidak berusaha untuk mencari teman kelompoknya, ataupun setelah dipanggil sama kawannya, ayo Saira ke sini gitu kan, Afifah ke sini gitu kan, dia dengan malu-malu lambat kali responnya gitu. Nah itu permasalahan saya nih terhadap Afifah nih. Kemudian kalau seandainya kalau tidak ada guru di kelas, dia tidak ikut berinteraksi dengan teman-temannya seperti teman-teman yang lain, mungkin duduk ngumpul bareng gitu kan, atau mungkin jajan segala macamnya. Dia tetap stay di bangkunya. Kebetulan duduk di depan, duduk di paling ujung, samping dekat dinding gitu. Paling kalau nggak ada guru dia hanya tiduran kayak gini di kursinya, di mejanya gitu. Dan dia tidak mau berinteraksi. Padahal ada di kelas itu yang berasal dari satu sekolah yaitu SMP 1. Anak ini dari SMP 1. Nah, ada berapa orang teman sekelasnya itu yang juga dari SMP 1 yang harusnya kan kalau kita dulu kalau kita masuk ke sekolah SMA tahu itu dari SMP kita tuh kita langsung aja dekat akrab gitu Bu. Namun tidak demikian dengan Afifah ini. Dia tetap merasa sendiri gitu. Nah, itulah permasalahannya, Bu. Nah, mohon bantuannya apa yang bisa saya lakukan menangani anak yang sepertinya tidak ingin berinteraksi, lebih kepada sikapnya insecure, Bu. Oh, nggak enak ya, tidak merasa, tidak percaya diri lah gitu ya Bu ya. Iya. Nggak enak. Baiklah Bu Minar, kayaknya saya sudah menangkap permasalahan terhadap Atifah ya, Fatia atau Atifah? Afifah Sahira namanya. Afifah Sahira. Ya. Namanya bagus ya Bu ya. Afifah Sahira. Baik, Afifah itu. Jadi sebelum kita lanjutkan tanya jawab ini, kira-kira Ibu Minar ini sekarang sudah fokus kita ya Bu ya di ruangan ini Bu ya. Insya Allah Bu. Maklumlah anak-anak kita di samping ini yang tanya ini, tanya itu. Ya, berusaha untuk Semoga fokus Bu. Ya, semoga tidak mengganggu. Walaupun ada yang dipikirkan sekarang ini mau masak kepiting saus Padang. Sedap tuh. Iya, kebetulan tadi suami bawa pulang dari Sungai Daun tadi malam nih baru nyampe ke Klaten. Kebetulan bawa itu pula, dia kan kalau tak dimasak malam ini kurang enak lah besok. Kurang gitu enak kan. lah kalau masuk kulkas nggak enak. Ini tadi saya pas mulai baru membuat bumbu. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu Minar itu di dalam kesehariannya itu apakah Afifah ini terindikasi dibully begitu dengan kawan-kawannya, atau contohnya misalnya teman-temannya tadi Ibu bilang mau berteman dengan dia ya, memanggil dia, cuma si Afifahnya ya yang nggak mau ya. Iya Bu, yaitu sepertinya kalau dibully itu tidak ada yang membulinya, karena saya juga menanyakan dengan beberapa orang anak di kelas itu gitu kan, ya apakah memang Afifah ini pernah dibully atau yang pernah mengganggu dia atau sering cemeh dia di kelas gitu kan. Jawabannya dari anak yang laki-laki pun tidak ada, dari yang perempuan pun tidak ada gitu. Nggak ada Berarti Afifahnya sendiri yang merasa insecure ya. Ya. Kalau Ibu perhatikan, apakah Afifah ini ada kelainan fisik atau
berkomunikasi yang sulit dengan temannya gitu, gimana Bu? Ya, kalau dilihat dia jarang ngomong. Dia jarang bicara dengan teman-temannya gitu kan, lebih ke pendiam, pemalu gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat apa namanya ya, saya jujur tertarik sebenarnya dengan permasalahan Afifah ini. Untuk siswa SMA anak ini yang apa model Afifah ini jarang ditemukan, karena siswa SMA itu kan sudah pandai berinteraksi, pandai bersosialisasi ya Bu ya gitu. Nah, untuk khusus dia ini saya jarang menemukan anak yang seperti itu. Makanya itu menarik perhatian saya gitu kan. Jadi Ya, saya panggil si Afifah ini ke ruang BK supaya mungkin dia lebih enak bicaranya dengan saya, tidak di depan ya, teman-teman gitu kan. Eh, dari hasil pembicaraan tersebut apa namanya, pada saat proses cerita bicara-bicara gitu sama dia gitu kan, oh saya melihat memang ada yang kurang dari fisiknya gitu kan, yaitu gigi. Giginya bagian depan itu ompong sekitar 3 batang kalau nggak salah saya. 3 batang ya Bu ya ompongnya ya? Ya, kalau nggak salah 3 batang. Emang saya nggak langsung melihat langsung dekat gitu muka mulutnya enggak Iya, gitu. iya, Segempur iya. saya gitu kan. Cuma pada saat dia ngomong, oh ya nampak tuh giginya depannya tuh ini ompong patah gitu. Iya, iya. Kayak kayak anak SD yang habis gigi Belum susunya tumbuh karena gigi gitu ya? permen. Jadi seperti itu gitu. Dan sempat juga saya tanya gitu kan, Afifah, kamu giginya itu rusak gitu karena apa gitu kan? Apa pernah jatuh gitu kan? Dijawabnya, iya Bu. Jatuh dari motor? Iya Bu, kata dia gitu. Udah lama? Udah. Oke lah gitu kan. Nah, saya apa namanya? Saya percaya aja pertamanya saya kira jatuh gitu kan. Terus saya tanya, apa kamu jadi pendiam, pemalu ini karena apa? Karena gigi kamu yang ini gitu kan. Itu dengan malu-malu dia bilang menggeleng gitu kan. Enggak Bu, kata dia, entah dia memang tidak mau jujur gitu kan. Nah, itu Bu, ikal dari fisiknya giginya yang ompong di bagian depan. Ini kayaknya sudah nampak ini titik cerahnya. Jadi seorang Afifah ini sebetulnya dia yang merasa minder sendiri ya. Kalau dari lingkungan sekitar oke-oke saja ya Bu ya. Iya, iya. Si Afifah ini. Kemudian saya mau tanyakan lagi. Ini kalau saya tanya pertanyaan saya ini timbul dari jawaban Ibu. Jadi pernah Ibu kira-kira Afifah ini dari keluarga gimana Bu? Apakah mampu atau kurang mampu? Bagaimana Bu? Sepertinya berdasarkan pertemuan saya yang pertama mungkin ya, maksudnya pembicaraan kami yang pertama, proses apa namanya istilahnya mungkin saya mendidik atau membimbing atau coaching terhadap siswa gitu, itu yang Ya, pertama bagi saya sama Afifah gitu kan, pertemuan pertama dan anggap. Tapi kalau di kelas kan udah sering jumpa gitu kan. Nah pertemuan secara pribadi itu yang kemarin yang pertama pada saat saya bawa dia ke BK. Dari hasil pembicaraan itu kemarin saya mengetahui bahwa Afifah ini bukanlah berasal dari keluarga yang mampu, karena sempat saya tanya apa pekerjaan orang tuanya gitu kan, dijawab ayahnya kerja tak tentu, kerja apa adanya gitu. Jadi kan tidak punya pekerjaan tetap gitu, dan pernah juga orang tuanya itu ngontrak, istilahnya berpindah-pindah rumah gitu kan, habis kontrak ini nanti pindah lagi ke tempat lain kayak gitu. baik. Jadi tadi mengapa saya menanyakan Afifah ini berasal dari keluarga mampu atau tidak mampu, karena saya berpikir bagaimana kalau kita carikan solusi anak itu untuk kan suruh membeli gigi palsu gitu kan. Karena kita paham ya kalau anak-anak SMA ini dia sudah memikirkan penampilan, kecantikan. Beda dengan anak SD kadang ya beda aja gak rata makainya. Iya. Tapi kalau anak SMA Iya, ini kan iya, dia iya. ingin tampil gimana gitu di lawan jenisnya gitu kan. Jadi kalau solusi dari saya Bu, kita agak singkat aja ya. Kalau solusi dari saya mungkin Ibu pertama-tama
bisa mencari informasi apakah Afifah ini mendapatkan itu yang saya katakan PIP itu, ada bantuan untuk siswa, mungkin bisa diarahkan untuk membeli selain kebutuhan sekolah untuk kebutuhan penampilannya juga. Karena kasihan kan, kemungkinan dalam hatinya cukup banyak tapi tidak bisa diungkapkan karena kondisi fisiknya seperti itu. Iya, ya saya ini masuk nih Bu ke pikiran saya tentang apakah dia ini dapat beasiswa PIP atau tidak, dan nanti akan saya coba menanyakan dengan wali kelasnya dan juga dengan operator kami apakah Afifah Sahirani dapat beasiswa PIP. Jika nanti ternyata dapat, saya juga akan mencoba untuk bicara dengan wali kelasnya, karena kebetulan bukan saya wali kelasnya, menyampaikanlah permasalahan Afifah ini dan juga menyarankan kepada wali kelasnya untuk disampaikan langsung ke orang tuanya, usahakan dana PIP itu selain mungkin untuk keperluan sekolah yang lain, usahakanlah untuk membeli memperbaiki giginya atau membeli gigi palsu untuk Afifah supaya mungkin dia bisa lebih pede pada saat berinteraksi dengan teman-temannya. Iya Bu. Baik Bu, berarti itu tadi termasuk rencana tidak lanjut Ibu ya Bu ya, selanjutnya nanti ya. Baik, yang terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika awal Ibu menyampaikan masalah Ibu dengan saya, dan perasaan Ibu sekarang ketika kita sudah saling berbicara, gimana perasaan Ibu Minar? Oh iya. Tapi saya ada lagi nih Bu, mau bertanya lagi Bu, rasanya ini belum tuntas nih Bu. Iya silakan Bu. Iya. Saya ini sambil nengok jam. Iya, kalau seandainya Bu ternyata si Afifah ini tidak mendapat beasiswa PIP, apa solusi lainnya atau apa rencana lainnya Bu supaya bisalah Afifah ini mendapatkan gigi palsu gitu? Saya rasa ya itu masalah nominal ya Bu ya. Mungkin bisa saja, tapi nggak usah itulah. Kita bangun aja semangat percaya diri Afifah itu, bahwa kondisi fisik itu tidak selamanya menjadi beban pikiran dia kan. Seperti pernah saya sampaikan kepada murid saya bahwa Gus Dur saja bisa menjadi presiden padahal matanya buta sebelah gitu kan. Yang penting kemampuan dalam belajar dia itu, jadi nggak usah dipikirkan masalah kondisi giginya itu. Jadi lebih membangun kepercayaan diri si Afifah ini. Iya, secara personalnya itu dulu kan Bu, di samping kita berharap dia dapat bantuan itu tadi. Iya, oke Bu, insya Allah ada solusinya. Ya, jadi refleksinya Bu Minar, bagaimana perasaan Bu Minar setelah kita saling Alhamdulillah saya merasa tercerahkan dengan permasalahan ini. Bu Setia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, Ibu Setia memberikan saran atau memberikan solusi jika ternyata anak ini mendapat beasiswa PIP, dananya bisa digunakan untuk membeli gigi palsu atau untuk penampilan Afifah yang mungkin supaya bisa lebih percaya diri pada saat nanti berinteraksi di kelas. Nah, jika ternyata dia tidak mendapatkan beasiswa, maka sangat perlu kita bicara dengan Afifah untuk membangun kepercayaan dirinya, gitu kan, bahwa apapun kondisi fisik yang dimilikinya saat ini, dia harus bersyukur, gitu ya. Seperti Ibu katakan tadi, Gus Dur saja, gitu, yang tidak bisa melihat bisa menjadi presiden, gitu kan, apalagi dia, gitu, masih bisa bicara, masih bisa melihat, gitu kan. Tentunya insya Allah mudah-mudahan ini bisa membangun kepercayaan Afifah lagi gitu. Nah, tidak memikirkan tidak fokus dengan masalah giginya gitu kan. Ada hal-hal potensi lain yang perlu dia tunjukkan gitu ya Bu ya. Ya, perasaan saya malam ini senang, lega. Terima kasih Bu Setia sudah memberikan solusi atas permasalahan yang saya sampaikan tadi. Nah, saya baru terpikir Bu, syukur-syukur si Afifah ini kan ketika Ibu mengadakan pendekatan kan, dia mau mengikuti
gaya ibu misalnya mau hijrah dia memakai cadar gitu ya. Lebih bagus ya Bu ya. Heeh. Karena tokohnya sekarang ini bercadar gitu kan. Nah, jadi itu saya Iya. jadi lihat ibu jadi saya ikut jadi terinspirasi kan. Oh iya iya iya. Iya Heeh. benar juga gitu kan. Tapi saya berharap gitu kan, kalaupun ada murid kami yang ingin hijrah gitu kan, apa namanya, menggunakan niqab, menggunakan cadar gitu kan. Iya. Saya berharap bukan karena faktor X, Iya. bukan karena Iya, iya. faktor Emang tubuh dari gitu kan, hati bukan ya kan. faktor wajah gitu, tapi memang benar-benar dia mendapatkan ilmu itu, dia mengetahui bahwa kewajiban seorang muslimah itu memang harus menutup aurat gitu kan, dia tahu ilmunya, bukan karena ingin gaya-gayaan atau ingin menutupi sesuatu gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, saya berharapnya Iya, seperti Bu. itu. Tapi mana tahu kan dengan nanti saya bisa dekat dengan dia, mungkin dia bisa Mm-mm. tertarik dengan ilmu agama. Ibu, kenapa ibu pakai cadar gitu kan? Bisa saya Iya. jelaskan Mungkin gitu. awalnya dia hanya sekedar untuk menutupi Hmm, giginya hmm, kan. Jadi ibu iya. masuk. Hmm. Iya Bu. Baiklah Bu Mina, terima kasih informasinya. Semoga pembicaraan kita ini membuat kita bertambah semangat dan bahagia menghadapi anak-anak didik kita yang banyak drama nih. Iya Bu. Tetap semangat. Ini bentar Bu. Iya. Ah, Apa? Saya juga tadi kayaknya lupa ya. Saya juga perlu minta refleksi dari Ibu ya tentang oh iya, iya. pada saat saya tadi menjadi coach Ibu tadi. Iya. Ya sama seperti Ibu tadi saya sampaikan perasaan saya awalnya kalau lihat Juanda gitu ada rasa jengkel gitu kan. Karena yang kelakuan dia itu istilahnya dapat merugikan teman lain gitu kan, mencari perhatian teman-teman lain sehingga fokus mereka jadi buyar karena Juanda ini. Namun setelah kita berbincang-bincang, ada solusi dari Bu Minar, saya merasa itu bukan sebuah hambatan yang terlalu besar, semua permasalahan bisa dicarikan solusinya. Jadi refleksi saya senang sekali dan merasa lega lah dengan proses coaching ini. Ya, mudah-mudahan di luar ini pun, di luar tugas ini pun kita tetap bisa saling berbagi ya Bu. Iya, amin. Baik, Ini terima tadi kasih. hari ini saja Juanda juga buat ulah. Jadi ada anak kelas 3 kebetulan lokal kami berdampingan. Jadi dia dikejar temannya masuk ke kelas kami. Dikurungnya budak tuh di dalam. Aduh, sampai nangis-nangis tadi kelasnya. Tapi ada orang lain, ada orang lain di dalam. Ada, tapi perempuan semua yang berada dalam kelas tuh ini jam istirahat nih Bu. Sama dia ditutupnya pintu tuh dari luar kan nangis-nangis anak itu. Yalah semoga kita semua kuat ya Bu ya. Iya, insya Allah. Dan apapun permasalahan yang kita hadapi, tetap libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Amin. Nah, rasanya kalau tidak melibatkan yang maha mencipta, yang maha kuasa gitu ya Bu ya. Rasanya tuh kita tidak mampu, kita ini hanya hamba gitu ya, menjalani skenario sesuai dengan kehendaknya. Nah, maka semua kan atas campur tangannya tuh. Iya benar, maka kita perlu selalu memohon pada Allah supaya dimudahkan setiap urusan kita ya Bu. Terhadap pun membina, membimbing anak pun kita memang harus banyak-banyak berdoa. Maka seperti pada saat kita masuk di kelas pagi, itu doa sebelum belajar atau memberikan motivasi kepada anak itu sangat diperlukan, dan sesudah belajar pun juga. Jadi saya kemarin kan praktek mindfulness itu loh Bu Minar. Halo Bu Minar? Iya, gimana Bu yang praktik mindfulness kemarin? Kemarin kan saya ada praktekkanlah masalah mindfulness itu. Apa kata Juanda ya? Ini bukan apa dong, kita dihipnotis Ibu katanya. Jadi saya pelan-pelan saya ini kayaknya sudah nggak bisa marah lagi sama Juanda ya. Karena memang dia punya banyak kata-kata yang justru menghibur gitu kan. Karena jam siang jadi bikinlah gitu kan, seperti yang kita di itu Loka Karya, saya suruh memejamkan mata. Ibu kok katanya nak menghipnotis awak kok, jajan aku banyak kata dia. Aduh, tapi memang ini sama nih kasusnya dengan Ibu siapa? Ibu Sri Rahayu Pepi kita. Ada juga kemarin dia menyampaikan anak SD ini banyak tingkahnya, lucu-lucu katanya.
yang mindfulness tuh, yang apa teknik stop itu, ada yang langsung tertidur mengantuk. Itulah apa kami nih, banyak cerita kami nih. Bella, kembali Tapi kita kita ke Room Utama. Gimana? Iya, tapi tentang ini tadi Bu, mengenai teknik stop tadi, tentang mindfulness tadi, kan tidak harus dengan teknik stop. Kan banyak lagi Iya, bisa kita lakukan untuk mengembalikan fokus anak. iya, Jika yang teknik stop itu mungkin akan memancing anak untuk bertingkah, membuat keributan, mungkin ada baiknya tidak usah digunakan gitu kan. Kita cari teknik yang iya. lain gitu yang bisa mengembalikan fokus anak. Ya. Jadi saya Oke Bu. positif thinking aja sama Juanda nih kan, seolah-olah dia justru mengajari saya untuk lebih kreatif dan pintar gitu kan. Cara ini dibilangnya begini, cara itu dibilangnya begini. Berarti anak ini sebenarnya pintar nih, kreatif nih sebenarnya nih. Memang betul Bu, Ya kalau dia kan? betul-betul mengikuti pembelajaran dia bisa. Tapi sayangnya itulah yang saya bikin penasaran nih dengan dia. Baiklah Bu Minar, kita sudah lebih lewat dari jadwal mungkin ya. Kita kembali kita kembali ke room utama ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Setia. Sama-sama Bu. Udah siap Bu Setia, Bu Minar? Udah Bu. Bisa Ibu kembali ke ke room utama. Ini rekamannya saya tutup ya. Iya Bu, baik Bu. Iya.